Tell me what's the point if I lose myself. Spend a couple Kemenangan penting berhasil diraih timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Hasil ini diraih salah satunya berkat performa hebat dari debut Jay Idzes berseragam skuad Garuda. Semua mata terkagum-kagum dengan kualitas bek tengah berpostur 190 cm ini. Serangan gila Vietnam berhasil dimatikan oleh ketenangan Mas Jayadi di lini belakang. Padahal Jay hanya punya waktu singkat untuk beradaptasi dengan permainan skuad Garuda. Bagaimanakah pembuktian Jay Idzes mengawal lini pertahanan timnas Indonesia menjadi lebih kokoh? Potensi cerah yang langsung beri pembuktian instan. Debut Jay Idzes melawan Vietnam sudah dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Netizen Indonesia menaruh ekspektasi tinggi pada pemain yang mulai akrab disapa Mas Jayadi ini. Padahal Jay hanya punya waktu adaptasi yang singkat bersama skuad Garuda. Pemain kelahiran Mierlo ini baru berlatih selama 2 hari sebelum melawan Vietnam. Waktu yang singkat ini bikin Jay harus kerja keras agar cepat nyetel bersama timnas Indonesia. Sang pemain juga harus cepat memahami pilihan taktik Shin Tae-yong. Selain itu, Jay juga harus adaptasi dengan cuaca tropis Indonesia yang cukup panas. Sementara di Belanda dan Italia dirinya bermain di bawah suhu yang lebih dingin. Namun berbagai kendala tersebut justru tidak membuat Jay patah semangat untuk debut. Dirinya justru semakin berambisi untuk memberikan yang terbaik demi mencuri perhatian Shin Tae-yong. Sangat bagus, senang berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, jadi saya bersemangat di sini. Membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, tutur Jay. Lini pertahanan skuad Garuda memang butuh amunisi tambahan jelang melawan Vietnam. Shin Tae-yong kehilangan 2 pemain kunci seperti Elkan Bagot dan Jordi Amat akibat cedera. Padahal Jay diprediksi bakal ditandemkan dengan Jordi Amat di jantung pertahanan. Kedua pemain ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Mimpi besar Jay Idzes debut bersama timnas Indonesia akhirnya terwujud dengan indah. Pemain berpostur 190 cm ini tampil begitu solid mengawal lini belakang. Ketenangan Jay membuat pertahanan skuad Garuda tetap aman tanpa kebobolan. Bahkan rambut Mas Jayadi masih tetap klimis meski harus berjibaku mengamankan serangan beruntun Vietnam. Selama 90 menit permainan, Jay menghipnotis seluruh penonton di Gelora Bung Karno. Semua pecinta sepak bola Indonesia terpukau dengan performa sang pemain. Momen paling hebat dari Jay terjadi saat laga memasuki masa-masa genting. Jelang akhir laga, Vietnam sempat melancarkan serangan balik berbahaya ke lini pertahanan skuad Garuda. Seluruh penonton GBK berteriak histeris meminta Jay membuang bola ke area aman. Namun Mas Jayadi justru berhasil mematahkan ancaman Vietnam tanpa panik sedikit pun. Dengan tenang dirinya mencungkil bola hingga mengecoh pemain lawan. Sontak keberanian Jay ini hampir membuat publik GBK terkena serangan jantung. Selain tampil solid, ex-pemain Go Ahead Eagles ini juga beberapa kali membantu serangan. Jay berhasil menjalankan peran sebagai bek tengah modern dengan sangat baik. Dirinya beberapa kali menyerbu lini pertahanan Vietnam saat membantu serangan. Alhasil penampilan Jay langsung mendapat pujian hebat dari Shin Tae-yong. Untuk Jay terlihat sangat baik. Sementara Nathan hanya dimainkan pada babak pertama. Untuk kedua pemain saya melihat penampilan mereka sudah sangat baik, kata Shin Tae-yong. Tembok kokoh andalan Garuda calon pemain Serie A. Setelah pulih sepenuhnya dari cedera Jay Idzes, langsung jadi andalan Venezia FC. Mas Jayadi kembali menembus starting line up pilihan dari Paolo Vanoli. Pelatih asal Italia ini menilai tinggi performa Jay bersama skuad Lagunari. Sejak pulih dari cedera, sang pemain sudah tampil starter sebanyak 6 kali dari 8 laga. Jay berhasil membawa Venezia FC meraih 7 clean sheet serta bertengger di posisi kedua klasemen. Pemain keturunan Belanda ini mencatat 52% duel sukses di Serie B musim ini. Bersama skuad Lagunari, Jay bermain sebagai salah satu bek tengah dalam formasi 3 bek. Alhasil sang pemain menjadi lebih mudah beradaptasi dengan skema Shin Tae-yong. Venezia dan timnas Indonesia sama-sama memainkan formasi 3 bek. Jadi saya rasa itu membantu saya karena saya tahu sistem yang diinginkan pelatih dan sistem permainan yang diharapkan, tegas Jay. Selain itu, sang pemain juga berpeluang promosi bersama Venezia FC ke Serie A. Skuad Lagunari bisa otomatis promosi jika mampu finish di posisi 2 besar klasemen Serie B. Venezia FC sekarang bersaing ketat dengan Cremonese untuk memperebutkan posisi kedua. Bermain di Serie A bakal membuat Jay bertemu para striker papan atas.
Ada Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, hingga Victor Osimhen. Mas Jayadi berpeluang mengawal para striker tajam ini jika membawa Venezia FC promosi. Dengan kehadiran tembok kokoh dari Liga Italia, apakah Jay Itzes sudah meningkatkan kualitas pertahanan timnas Indonesia?